Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Syafi'i, calon guru penggerak angkatan 6 kelas 20 dari unit kerja SMPN 1 Batam. Sekarang saya akan melakukan percakapan pra-observasi kelas dengan Bapak Sulfan Afandi mengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia. Baik, Bapak Sulfan, bagaimana Bapak Sulfan perasaannya hari ini? Baik Pak ya, sudah siap? Insya Allah siap. Baik Pak Sulfan, untuk observasi nanti, tujuan pembelajaran yang hendak Bapak capai apa? Tujuannya yaitu menjelaskan dan menganalisis masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Hindu-Buddha di Indonesia. Terus ya, berarti ya. Terus area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bapak Sulfan apa saja? Yaitu hal yang hendak dicapai, Ya. yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berarti ketiga-tiganya akan Bapak capai ya? Ya. Baik, terima kasih Pak ya. Selanjutnya, untuk mensukseskan proses belajar mengajarnya, Bapak Sulfan, strategi yang akan digunakan apa saja? Yaitu satu, memakai model pembelajaran BBL. PBL, berbasis masalah ya? Cuma itu saja ya? Berarti sudah siap berarti Pak ya? Insya Allah sudah siap. Baik, terima kasih Pak Sulfan ya. Nanti kita akan observasi di kelas dengan jam yang sudah kita tentukan bersama Pak Sulfan, siap ya? Siap. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat? Ya, masih lemes ya? Kenapa masih lemes? Ada yang menjawab? Kenapa masih lemes? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, seperti apa yang sudah kita lakukan di awal dulu ya, untuk menambah semangat kalian. Bapak di sini ada yel-yel yang dulu sempat Bapak ajarkan ya, masih ingat? Masih ingat? Ada yang bisa memberikan contoh di sini? Lupa ya? Pak yang tadi ya. Seperti ini, apabila Bapak bilang SMK bisa jaya ya. Oke, kita coba ya. SMK bisa? Bisa. Ya, kurang semangat pakai tangan. Bisa jaya. Oke? Kita ulang. Ya. SMK bisa? Bisa jaya. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan Bapak di sini, Pak Sulfan ya. Di Mapel Sejarah Indonesia dengan keadaan sehat. Bapak berpesan ke kalian tetap jaga kesehatan, soalnya kondisi atau sering hujan, sering mendung, kesehatannya tetap dijaga. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu. Ada yang tidak masuk untuk hari ini? Ada. Siapa? Robiki. Kenapa Robiki? Sakit. Oke, sakit ya. Ada lagi? Ada. Siapa? Ramadan. Apa juga? Sakit? Sakit. Oh ya, Bapak belum lihat Rodi? Tidak masuk ya? Masuk. Belum ngirim surat? Belum. Berarti alfa seperti biasa ini ya? Ya. Oke. Pak, cek lagi. Sini sudah masuk semua. Bapak titip pesan pada Budi seperti apa yang dulu Bapak sampaikan, apabila alfanya itu sampai 3 kali, Bapak tidak akan memberikan nilai di atas KKM ya. Ini berlaku untuk semuanya. Minta tolong diperhatikan absensinya ya. Oke.
Sebelum itu minta tolong kepada kepala kelas untuk berdoa sebelum kita mulai ke pelajaran. Silakan dipimpin. Tempat duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Alhamdulillah, doa selesai. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai dan ilmu yang kalian pelajari hari ini barokah ya. Untuk itu sebelum Bapak ke materi, Bapak mengingatkan kembali tentang profil Pancasila ya. Di mana di poin profil Pancasila itu ada poin penting di poin keempat, yaitu menuntut kalian untuk inovatif dan kreatif. Untuk itu, untuk pelajaran hari ini Bapak akan menggunakan model pembelajaran PBL berbasis masalah yang dimana difokuskan kepada siswa. Berarti inti dari KPM hari ini kalian dituntut untuk kreatif dan inovatif. Dari segi apa? Dari segi menyimpulkan materi, ya, menganalisis materi yang akan Bapak sampaikan, bertanya ke Bapak apabila tidak dimengerti ya. Oke, paham? Oke. Kita masuk ke materi. Untuk hari ini materi kita adalah masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Hindu Buddha di Indonesia. Sebelum Bapak jelaskan di sini ada pertanyaan tentang materi ini. Mungkin ada yang tahu tentang masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Ini materi ini sudah diajarkan saat SMP di Mapel IPS. Masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Gak ada? Ya, berarti Bapak yang bertanya kepada kalian ya, karena dia begini pertanyaannya. Mengapa kita harus belajar tentang masuknya Hindu Buddha ke Indonesia? Ya, kan kita beragama Islam. Mengapa kita harus belajar agama lain? Itu termasuk pertanyaan tematik untuk kalian. Ada yang tak? Mengapa kita harus belajar agama lain? Jawabannya gampang. Agar kita sebagai manusia sosial harus menghargai keberagaman yang ada di dunia atau di Indonesia. Ya, gitu. Apabila kita sudah menghargai keberagaman hak orang lain, pasti kita akan dihargai oleh orang lain. Paham? Itu, oke. Kita masuk ke materi, yaitu masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Bapak jelaskan sedikit. Nanti ada RAPD dan asesmen yang perlu kalian kerjakan. Nanti di sini masuknya Hindu Buddha ke Indonesia itu dipengaruhi 5 teori di sini. Yang pertama, ada yang tahu teori apa? Jangan takut salah. Apa? Ya, Darmawan. Apa nak? Apa salah? Teori apa? Ayo. Yang pertama yaitu teori Brahmana. Yang kedua, teori apa? Ayo, kesatria. Yang ketiga,
Waisa. Yang keempat, Sudra. Yang kelima, harus balik. Nah, di sini ada 5 teori yang memperkuat adanya Hindu Buddha ke Indonesia, yaitu tentang teori Brahmana. Apa itu teori Brahmana? Ya, teori Brahmana adalah apa? Masuknya Hindu Buddha ke Indonesia melewati jalur laut dibawa oleh kaum Brahmana. Mengapa harus kaum Brahmana, Pak? Kalian harus berpikir lebih, berpikir kritis lagi. Kalau tidak paham ditanya ke gurunya, mumpung gurunya masih ada. Ya. Mengapa kaum Brahmana? Karena yang tahu tentang ajaran Hindu Buddha itu hanya kaum Brahmana. Apa buktinya? Satu, adanya huruf Pallawa. Yang bisa baca itu hanya kaum Brahmana. Yang kedua apa? Kitab Sanskerta. Itu. Gak ada orang lain lagi yang bisa mengajarkan dan membaca kitab Sanskerta. Berarti yang membawa kaum Brahmana, yang membawa ajaran Hindu Buddha ke Indonesia adalah kaum Brahmana. Yang kedua yaitu teori kesatria. Ya, bahwa maksudnya Hindu Buddha ke Indonesia dibawa oleh kaum kesatria. Mengapa kaum kesatria? Karena kaum kesatria saat itu terjadi konflik di India, sehingga mereka menyelamatkan diri. Kemana? Ke Indonesia. Sehingga mereka menyebarkan agama Hindu. Ya, seperti itu. Yang ketiga yaitu teori Waisa, yaitu kaum pedagang. Ini yang lebih dominan, bahwa masuknya Hindu Buddha itu dibawa oleh kaum pedagang. Ini pertemuan kemarin sudah diajarkan tentang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Mengapa bangsa Eropa itu datang ke Indonesia? Satu, untuk berdagang. Yang kedua, mencari rempah-rempah. Yang ketiga, mencari apa? Kekayaan. Yang keempat, untuk apa? Menyebarkan agama. Ini 3G, masih ingat? 3G, gold, glory, gospel. Seperti itu ya. Yang keempat, teori Sudra, yaitu kaum buruh, kaum pribumi. Dari mana? Dari India. Mengapa mereka datang ke Indonesia? Ingin memperbaiki kehidupannya. Di India saat itu dijadikan buruh, pekerja saja. Ya, datang ke Indonesia, mereka dihormati oleh orang Indonesia karena membawa keyakinan baru ke Indonesia dan mereka menyebarkannya. Seperti itu. Yang terakhir yaitu teori arus balik. Di sini ini bahwa yang membawa Hindu Buddha ke Indonesia adalah kaum intelektual, kaum pelajar. Siapa kaum intelektual? Itu kalian. Yang dulunya belajar ke India, kembali ke Indonesia, lalu menyebarkan agama tersebut. Ada yang belum paham? Paham. Oke. Di sini ada LKPD. LKPD sudah Bapak buatkan. Di sini ada tujuan LKPD yang perlu kalian kerjakan. Langkah-langkah kegiatannya sudah ada ya. Di sini yang dimana LKPD ini
sampaikan, ya, hasil presentasi kalian itu akan digunakan sebagai penilaian pengetahuan. Itu. Nanti di akhir saat evaluasi Bapak ada assessment di sini, assessment non kognitif di sini. Nanti kalian menggambarkan perasaan kalian, apakah pelajaran hari ini sangat menarik, bagaimana kesimpulannya, ya nanti ya. Bapak bagikan PPT-nya dulu ya. Nanti untuk pengerjaannya berbentuk kelompok. Untuk kelompok kan sudah dibagikan oleh Bapak Guru kemarin ya. Untuk kelompok 1 ketua kelompoknya adalah Yuli, kelompok 2 adalah Afrina, kelompok 3 adalah Top, Roni, yang kelompok 4 yaitu Ali ya. Nanti pengerjaannya secara berkelompok. Ngerti, paham? Ada pertanyaan? Ya, Bapak tambahkan apabila ada kesulitan saat pengerjaan LKPD, jangan tanya ke kelompok lain, tanyakan ke Bapak. Nanti Bapak jelaskan ya. Dan untuk pekerjaannya, untuk sumber, ya, kalian bisa cari di buku yang sudah disediakan sekolah, bisa internet. Tapi apabila kalian sumbernya memilih internet, jangan sampai browsing yang aneh-aneh. Ngerti, paham? Bapak bagikan. Silakan bidang kelompoknya masing-masing. Nomor 1, 2, 3, 4 kan? Oke. Silakan Bunda. Ayo. Ya, di situ sudah ada petunjuknya enggak ya? Mencari kelebihan dan kelemahan teori yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nanti yang maju kelompoknya ya. Dika. Ya. Sebentar. Saya akan mengisi untuk sumber bisa cari di buku ya, di buku paket yang disediakan oleh sekolah. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya tinggal 10 menit ya. Oke, waktu sudah habis. Ya. Minta tolong kepada setiap kelompok memilih perwakilannya untuk presentasi ya. Silakan kelompok 1 dulu. Siapa yang mau presentasikannya? Silakan. Oh ya, Tika. Silakan. Minta tolong kepada kelompok lain ya menyimak hal yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Nanti apabila ada tanggapan atau sebuah pertanyaan yang akan disampaikan oleh kalian, silakan ya. Setiap kelompok bisa mempertanyakan 1 pertanyaan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Bismawati. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang salah satu Hindu Buddha Indonesia.
Oke, ada pertanyaan atau tanggapan? Nggak ada. Oke. Bapak perjelas ya tadi ya. Di kelompok 1 menyatakan memilih teori Sudra, yang dimana teori Sudra kelebihannya ini bahwa mereka datang ke Indonesia itu untuk memperbaiki kehidupannya, yang dimana awalnya mereka di India hanya sebagai pekerja, sebagai kaum pribumi, ya, datang ke Indonesia itu untuk memperbaiki kehidupannya, sehingga mereka datang ke Indonesia lalu dihargai oleh orang Indonesia seperti itu. Kelemahannya ini beda dengan teori yang lain. Ini kelemahannya di sini untuk teori Sudra ini mereka tidak tahu akan bahasa Palawa dan tidak mengerti tentang seluk-beluknya kitab sastra seperti itu. Paham? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah mengetahui kelima teori yang sudah disampaikan oleh semua kelompok, meskipun diwakili oleh salah satu anggota dari kelompoknya ya. Mungkin Bapak beranggapan untuk kelas 10 RPL ini sudah paham tentang masuknya Hindu Buddha ke Indonesia dan kelima teori. Ya, oke, paham? Di sini untuk evaluasi pembelajaran hari ini, kalian nanti Bapak berikan soal tes sumatif yang dimana bentuknya nanti berbentuk Google Form ya. Nanti Bapak kirimkan linknya lewat WA. Nanti untuk pengumpulannya Bapak tunggu sampai jam 1 siang. Dikerjakan di rumah boleh. Ya. Bisa paham? Di sini Bapak bagikan terakhir tentang asmenon kognitifnya dicentang saja. Di sini ada 4 poin, yaitu gambar di bawah ini di mana yang mewakili perasaanmu. Kalian senang nggak belajar sejarah seperti itu? Kalau tidak senang, ya cemberutlah seperti di gambar seperti ini ya. Ya. Oke, Bapak bagikan ya satu-satu ya. Satu-satu. Dibagikan untuk teman-teman yang lain ya. Oke, kita kembali lagi ke Bapak. Halo, halo, dulu ke Bapak ya. Kesimpulannya hari ini, Bapak anggap kalian itu sudah paham tentang teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Sebelum Bapak tutup, apakah ada pertanyaan yang belum paham tentang materi hari ini? Sudah? Oke. Bapak ingatkan untuk minggu depan minta tolong untuk ketua kelas sediakan proyektor, soalnya Bapak akan menayangkan alur pelayaran masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Ya, kita akan melihat sebuah film yang sudah disiapkan Bapak minggu depan. Ya, tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Oke? Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang agenda saya adalah melanjutkan kegiatan syuting dari hasil observasi di kelas kemarin dengan Bapak Sulfan Ampandi, pengampu mata pelajaran sejarah Indonesia dan
didampingi oleh pengajar praktek saya Ibu Sri Sudari dari unit kerja SNBN 1 Obatan. Baik, untuk lebih singkatnya saya akan mulai proses voting hari ini dengan Bapak Sulfan Afandi. Sebelumnya Bapak Sulfan, gimana? Apakah dalam keadaan sehat atau gimana hari ini? Sehat ya? Dipastikan sehat Pak Sulfan ya? Insya Allah sehat. Yang tegas Pak ya? Insya Allah sehat. Kita laki-laki harus tegas kan gitu Pak ya. Baik Pak Sulfan ya, kemarin kita sudah melaksanakan supervisi di kelas dengan Bapak Sulfan ya. Saya lihat Bapak Sulfan itu sangat semangat sekali karena masih muda ini. Masih muda, ini calon penerus-penerus bangsa. Sebelumnya Pak Sulfan ya, perasaan Pak Sulfan saat mengajar di kelas setelah diawasi atau disupervisi oleh saya, gimana perasaannya? Alhamdulillah berjalan lancar Bapak, dalam keadaan tidak tertekan Bapak. Tidak tertekan. Apakah ada perasaan terganggu Menurut selama saya, di kelas? kalau untuk guru dari saya Pak, insya Allah tidak terganggu. Tapi untuk situasi untuk siswa itu pastinya ada sedikit ganggu Bapak. Ke siswanya berarti Pak. Iya. Kalau dari Bapak Sulfan sendiri kan aman berarti ya? Aman, alhamdulillah. Tidak, yang saya takutkan gini Pak, karena adanya saya di kelas, Pak Sulfan jadi tertekan sehingga apa yang sudah direncanakan oleh Pak Sulfan buyar, tidak sesuai dengan RPP-nya yang dibuat. Nah, menurut saya kemarin itu alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak, sesuai dengan langkah-langkah Di RPP ya. SPP dan perangkat ya. Soalnya kita sebagai guru sudah siap dengan hal itu dan sudah pekerjaan kita setiap hari untuk mengajar. Kalau boleh saya tanya lagi Pak Sulfan, apakah pembelajaran kemarin menurut Pak Sulfan itu sudah berhasil? Menurut saya 98% berhasil Bapak. Menurut Bapak sendiri berhasil ya? 2%-nya itu di siswa. 2% siswa. Oh gitu. Ya, yang saya lihat kemarin memang Bapak Sulfan sudah menerapkan yang diminta di kurikulum Merdeka, Pak ya. Karena statusnya di SMK Robatal itu masih kurikulum Merdeka yang belajar, sehingga tidak sepenuhnya Pak Sulfan itu menerapkan 100% kurikulum Merdekanya, gitu Pak ya. Terus tujuannya Pak Sulfan kemarin itu untuk siswa, ya, itu apa Pak? Tujuan pembelajarannya. Pembelajarannya. Ya. Kemarin kan materinya itu masuknya lebih mudah ke Indonesia Bapak. Ya. Dengan Yang hendak dicapai dari itu apa Pak? siswa dapat mengerti, menjelaskan dan menganalisis masuknya lebih mudah ke Indonesia. Begitu ya. Seperti itu. Terus gini kemarin Pak ya, ya mohon maaf Pak ya. Iya, Dan nggak ini apa-apa. untuk kemajuan kita ke depan ya. Ya. Ya ini sudah saya masuk ke mengajar Pak ya. Tadi kan perasaannya saya tanya, sudah sangat tidak tertekan, tidak terganggu. Saya lihat ya, tapi saya pribadi. Tapi tadi Pak Sulfan kan sudah menjelaskan sukses Pak ya, tidak ada kekurangan. Setelah saya lihat, yang pertama, mungkin Pak Sulfan juga merasa penggunaan sumber belajarnya. Iya Bapak. Ya, Soalnya gini, kemarin itu sesuai apa yang saya dapatkan di BPG juga Bapak. J. Untuk sumber baru selesai BPG. Ya, alhamdulillah. Sumber belajar itu melihat sarana dan prasarana sekolah. Sehingga kemarin itu menggunakan kelas yang tidak ada listriknya. Biasanya saya memakai media replika dan proyektor Bapak. Sehingga kemarin itu kurang maksimal untuk penyampaian materinya seperti itu. Apakah anak-anak sudah diberi buku teks Pak? Dari sekolah? Dari sekolah. Kalau buku teks sudah, dan dari guru pelajar, dari guru KBM saya juga Ya. itu diberikan buku ajar juga. Buku Pak. ajar. Modul. Oh, modul ajar ya. Yang dibuat sendiri. Dalam bentuk digital atau Bentuk gimana? LKPD. Pak. LKPD ya. Oh ya. Terus pengembangannya ke depan ya, yang ingin Pak Sulfan tingkatkan di apanya? Aspek daya Pak. Untuk pengembangannya Pak Sulfan misalkan kemarin Pak Sulfan saya ingat menggunakan model pembelajaran PBL, problem listening. Apakah tidak ingin menggunakan yang saya tahu di kurikulum Merdeka itu diutamakan kita menggunakan project listening. Ya. Mungkin dari PBL
Pak Sulfan ingin mengembangkan ke yang lebih tertantang lagi gitu Pak. Oh, ya. Untuk itu, untuk model pembelajaran yang sudah di belakang saya itu ada PBL, Pak. PBL juga ada TGT juga. Oh, TGT ya. Tapi untuk dua semester berjalannya ini ya, untuk kelas 10 itu anak-anak itu lebih minatnya untuk belajar itu paling enak pakai model TGT itu, Pak. Soalnya anak-anak lebih sering bermain sambil belajar. Kan kurikulum Merdeka itu tujuannya belajar sambil berpusat pada murid lah, menyenangkan lah, sesuatu. Tapi ini Pak, ya, yang saya baca ya selama ini, kok kurikulum Merdeka itu harus menghasilkan sebuah produk kan gitu. Pasti produk. Berarti kan yang dituntut model pembelajarannya itu kan yang diminta project personal. Apakah tidak bertentangan dengan yang dipakai Pak Sulfan nanti? Kalau misalkan nanti ada monitoring dari dinas atau dari pusat gitu, Pak. Gimana untuk tanggapan Pak Sulfan masalah ini? Oh, kalau masalah itu untuk menghasilkan proyek, kita pasti Pak, setiap guru itu harus memberikan penilaian keterampilan. Ya. Dengan adanya poin penilaian keterampilan itu, saya selaku guru itu pastinya setiap 2 kali pertemuan itu membuat proyek Proyek ya. Berarti kemarin itu contohnya proyeknya itu yang dihasilkan adalah replika candi. Kemarin itu juga ada replika hunian manusia purba gitu ya. Sekarang terakhir Pak ya. Ukuran keberhasilan menurut Pak Sulfan pada waktu Pak Sulfan melaksanakan PBM di kelas itu seperti apa? Untuk ukuran keberhasilan 1 ya. Kognitif dan efektivitas siswa itu tercapai. Dan nilai plusnya itu anak-anak bisa bahagia atau senang terhadap pembelajaran kita. Seperti itu ya. Sehingga mental anak itu tetap terjaga. Berarti harus ada kolaboratif Ya. Soalnya kita kan sudah tahu sekolah kita merupakan sekolah kecamatan. Gitu Pak ya. Yang banyak sekolah yayasan lah di sini. Ada satu yang harus diistimewakan di sekolah kita. Harus istimewa kan Ya, gitu. pasti. Meskipun kita di desa, tapi kita bukan mental desa, mental kota gitu Pak ya. Selanjutnya gini Pak, untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin Pak Sulfan capai, Pak Sulfan kan butuh dukungan. Ya. Dukungan yang Pak Sulfan inginkan dari sekolah itu seperti apa? Apa dari guru atau siapa atau yang lain seperti apa? Ini Bapak sudah tahu saya sudah 1 tahun di sini. Ya, Pak. berjalan 1 tahun di sini ya. Sedikit tahu sekolah kita, alhamdulillah dari Bapak sendiri selaku kurikulum saya selalu mendapatkan motivasi dan dukungan Bapak seperti itu. Dan dari sekolah kemarin saat PPB juga itu mendapatkan sarana ya, dan prasarana yang cukup baik. Mungkin kedepannya itu 1 Bapak, sarana di kelas lah ditingkatkan. Siap. Masukkan untuk sekolah Pak ya. Siap. Terakhir. Waktu yang tepat untuk Pak Sulfan untuk meningkatkan sebuah keberhasilan pembelajaran, Pak Sulfan memulainya dari mana dan sampai di mana gitu? Kalau untuk waktu Pak, saya pribadi itu tidak ada batasan waktu untuk belajar. Yang penting ada hal yang Baru. perlu ditingkatkan, pasti saya lakukan. Untuk batasan Luar biasa dulu ini Bu ya. Jarang-jarang kita punya tenaga pendidik seperti ini loh. Umur masih muda tapi keinginan itu sudah jauh di sana. Berarti kita harus memberi semangat. Wah, sangat antusias dari Bu ternyata Pak Sulfan ini. Sangat semangat ya. Iya. Terima kasih Pak Sulfan ya. Dalam proses kutip ini Pak Sulfan sudah membantu saya dengan baik. Saya mohon maaf apabila dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan ada yang menyinggung perasaan Pak Sulfan ya, karena ini juga tujuannya untuk peningkatan kompetensi kita sebagai guru, khususnya nanti mutu yang kita hasilkan sekolah kita semakin baik ke depannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke pengajar praktek Ibu Sri Sumarni. Dipersilakan.
Terima kasih Bapak. Ini saya akan memberikan sedikit referensi tadi ya dari pelaksanaan coaching antara Bapak Imam selaku calon guru penggerak dan juga Bapak Sulfan sebagai guru model ya. Dan guru model ya, ini kan pembelajaran dengan teman sejawat ya. Di supervisi pembelajaran ini Pak Sultan sangat membantu sekali untuk kegiatan proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Tadi waktu ditanya dengan Pak Imam juga bertanyanya dengan enjoy, dengan nyaman, dengan enak. Akhirnya juga Pak Sultan jawabnya juga enak, nyaman, enjoy, dengan semangatnya Pak Sultan itu yang sebagai coach ya. Nah, coachnya sendiri tuh sampai juga ikut semangat akhirnya, ya. Terbawa, situasinya terbawa. Suasana semangatnya Pak Sultan ya. Nah, luar biasa Pak Sultan di kelas walaupun ada supervisi dari Pak Imam selaku teman sejawatnya, tapi Pak Sultan tidak tertekan, luar biasa sekali ya. Pembelajaran jadi menyenangkan bagi murid, ya. Kemudian Pak Imam juga selaku coach juga memberikan bimbingan yang luar biasa karena akhirnya Pak Sultan tidak tertekan, enjoy. Yang dimintakan seperti itu ya, bukan menggurui, bukan menjadi lebih pintar gitu. Akhirnya kita sebagai teman sama-sama enjoy, sama-sama enak. Yang penting satu pembelajaran terus pada murid dan juga murid menjadi senang, nyaman belajar di dalam kelas. Ya, tujuan pembelajaran akhirnya tercapai dengan baik ya, sesuai dengan mutu SMK Negeri 1 Obatal, yaitu mendidik dengan sepenuh hati. Dengan banyak pengembangan akhirnya keluar semua tadi. Dipancing dikit dari coachnya ya, coachnya keluar semuanya. Pinter nih coachnya nih, menggiring pertanyaan dikit aja tapi coachingnya keluar semuanya, termasuk kedepannya nanti seperti apa, yang punya ini diharapkan seperti apa, keluar semua. Luar biasa. Untuk Pak Sulfan, terima kasih sekali sudah menjadi coach yang sangat baik, sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk Pak Imam yang sudah sangat luar biasa membimbing teman sejawatnya sehingga kegiatan pembelajaran, supervisi pembelajaran ini berjalan dengan baik dan lancar. Demikian refleksi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Imam. Baik, terima kasih atas refleksinya Ibu. Mungkin apa yang sudah diaturkan oleh Ibu Sudari akan menjadi motivasi buat kami di sekolah kami. Bukan saya harus merasa bangga dengan sebuah pujian yang sudah diberikan oleh Bu Sri, karena pujian itu akan menjadi motivasi buat saya. Tidak harus puas di sini saja, kedepannya bisa lebih meningkatkan lagi, khususnya untuk kemajuan pendidikan di SMKN 1 Obatal. Baik, saya juga berterima kasih kepada teman sejawat saya, Bapak Sulfan Afandi, karena sudah membantu pelaksananya aksi nyata di kegiatan Dukat Calon Guru Penggerak, dan Ibu Sri Sundari sebagai PP saya yang selalu senang, selalu semangat mendampingi saya untuk mengantarkan saya ke hal yang lebih baik lagi sampai dengan tujuannya tercapai, semua tujuannya bisa lulus dengan baik. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dan saya memohon dukungannya karena kegiatan ini belum sampai di sini saja. Kedepannya saya butuh masukan, dukungan dan motivasi untuk meningkatkan terutama kompetensi yang sudah saya miliki supaya tidak hanya sampai di sini saja, lebih baik mengembangkan karena belajar itu tidak ada ukurannya, sampai kapanpun, usia pun tidak ada batasannya. Itu dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.